Halo, apa kabar Anda semua? Kembali bersama saya Hersun Arif dari Forum News Network. Seperti biasa saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky, tapi saya nggak kelihatan ini. Bung Rocky kok belum kelihatan nih? Jangan-jangan dia meng-ghosting juga ini. Halo Bung Rocky, halo, halo, halo. Oh ada. Itu Saya pikir ghosting Anda tadi. ghosting itu istilah yang kemudian jadi politis yang tadinya sebetulnya istilah ledek-ledekan itu baper-baperan sekarang jadi istilah politik tuh. Saya juga baru mulai ngerti itu istilah ghosting itu. Saya tahu istilah ghosting itu ghost in the machine, itu istilah filosofi, ada setan di dalam mesin nggak kelihatan tapi dia mengatur-ngatur gitu. Kalau ghosting rupanya lema baru dalam bahasa kita tuh. Apa kira-kira bahasa Indonesia ghostingnya? Kabur, menghindar atau itu pas tuh ngibrit nih ya. Tapi ngibrit dalam pengertian menghindar dari Tanggung jawab. dari tanggung jawab, ngibrit. Ya ini rame. Saya juga sendiri tadinya bingung-bingung juga ketika diminta bikin konten soal ghosting dong. Apa dong? Saya cari-cari. Rupanya ketemu juga ada itu soal anaknya Presiden Jokowi Kaisang yang oleh calon mertuanya dianggap ngabur begitu aja, ngibrit begitu saja. Dalam bahasa dia. Nah ini menarik karena kita menggunakan bahasa Betawi tadi. Dia menggunakan istilah begini. Ini datang masuk rumah lewat pintu, keluar lewat jendela, bakal nyungsep lu katanya begitu. Saya kira itu datang dari kejengkelan seorang. Biasa akhirnya baca postingan-postingan itu masuk di sosial media. Ya bisa dipahami karena kekecewaan seorang ibu ya, ibunya si siapa itu tuh. Tapi lebih dari itu sebetulnya ini kan kalau secara hukum tentu nggak ada di dalam hukum mengkriminalkan orang yang janji kawin, karena janji kawin itu adalah soal perasaan dan hukum tidak tidak mengatur soal perasaan. Tapi bagi publik ada soal ya etiknya aja sebetulnya kan. Kan kalau perwira ya ngomong lagi batal ya, gue lagi naksir orang lain gitu, atau gue udah selingkuh gitu kan, itu sebetulnya lebih jujur gitu. Sehingga nggak disebut ghosting, justru ke gentleman-nya itu yang ditunjukkan. Tapi akhirnya orang hubungkan bahwa ya ini fenomena ghosting bukan ada di dalam soal perasaan aja, dalam soal hukum juga ada fenomena ghosting. Harun Masiku dianggap ghosting gitu, atau disuruh ghosting oleh 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 pembinanya gitu, atau disuruh disembunyikan oleh Jelangkung, itu ghosting kan artinya disembunyikan oleh Jelangkung, itu bukan Jainuddin ya. Nah, kita mungkin mau lihat sebetulnya mengapa publik tiba-tiba dapat sasaran baru, objek baru untuk dibully gitu. Dan itu yang kita sebut sebagai fenomena yang di-studi oleh cultural studies, bahwa orang mengalihkan kemarahan itu pada peristiwa lain, lalu orang cari paralelisasi dengan peristiwa sebelumnya itu. Dan orang ingat bahwa ya Pak Lurah juga sering ghosting, dan ghostingnya kadangkala ke dalam gorong-gorong, kadangkala ke tengah sawah, itu menghindar dari problem. Lalu nanti punakawannya disuruh untuk nerangin tuh sembunyi di mana sebetulnya, ngibrit, kenapa ngibrit sih, ya kira-kira begitu kan. Yes, Erzo. Oke, ya, saya memang lucu-lucu kalau saya amati netizen itu, karena kemudian ya ini sebenarnya agak rasis, tapi saya lihat mungkin karena anak ini dia sebenarnya WNI gitu ya, walaupun dia keturunan etnis Cina, WNI, tapi dia tinggal di Singapura. Kemudian ada yang bilang begini, ya kan Kaisang ini anak yang berbakti. Dia sebelumnya bapaknya bilang minta benci produk luar negeri. Ya sudahlah, jadi itu menarik. Terus kemudian ada juga bilang, loh kalau ghosting ini kaitannya dengan janji-janji, kan juga banyak tuh Presiden Jokowi yang janji-janjinya nggak ditepatin. Jadi orang kemudian mengait-kaitkan persoalan menjadi persoalan ya, Presiden, karena kebetulan Kaisang ini anak dari Pak Jokowi kan. Memang karena dia anak presiden, maka dia jadi sasaran.
Lalu sasarannya itu juga mengingatkan tentang perilaku publik dari sang presiden. Tiba-tiba ngibrit dari wartawan, ditanya wartawan nggak bisa jawab, udah ngibrit aja tuh. Jadi ada yang lucu sebetulnya. Orang mau lihat apakah ini DNA sifatnya ghosting itu, atau sekedar ya perilaku nakal dari anak remaja segala macam itu kan. Tapi satu hal, kita mau lihat gejala-gejala di masyarakat sekarang itu berkumpul di dalam isu-isu semacam ini. Jadi isu politik lalu dikaitkan dengan isu-isu privat, urusan privat. Dan si ibu itu tentu dia ingin melindungi reputasi anaknya. Mungkin anaknya dibully oleh rekan-rekannya. Nah, lo di ghosting lo, kena ghosting lo. Maka ibunya tentu secara naluri ya ingin membela anaknya tuh. Dan kemarin kan Hari Perempuan Internasional, International Women's Day itu. Jadi ada relevansinya juga bahwa keperempuanan itu tidak boleh dijadikan semacam komoditas yang bisa ditukar tambah itu. Tapi ini soal yang tentu menyangkut pribadi dia berdua. Kita nggak tahu di belakangnya kenapa. Ya mungkin aja ada soal-soal yang menyebabkan retaknya dua hati. Gue udah mulai jadi remaja nih. Retaknya dua hati ya, bukan retaknya hati rakyat pada pemimpin itu. Kalau ghostingnya itu di apa dalam terminologi ngumpat atau ngibrit, tidak memberikan statement atau apa-apa, orang juga sekarang bertanya-tanya sebenarnya, Pak Jokowi ini ghosting nggak nih dalam kasus Demokrat gitu, karena Demokrat juga makin ramai itu kan, Bung Rocky. Dia sedang ghosting juga karena belum dapat alasan kan. Kalau Kaisang mungkin udah dapat alasan, dia bisa tampil lagi untuk terangkan tuh bahwa ada kesepakatan yang belum dicapai. Tapi dalam kasus politik, ghosting itu artinya orang yang takut menghadapi kenyataan itu. Bukan lari dari kenyataan, tapi takut menghadapi kenyataan. Dan dia dikejar oleh kenyataan itu. Jadi agak ajaib bahwa hantu dikejar oleh kebenaran itu. Biasanya kita tiba pada satu kesimpulan, politik Indonesia sebetulnya sedang mengarah pada perhantuan. Karena nggak jelas apa sebetulnya fenomenanya itu. Semacam apa istilahnya itu, phantom phenomenon itu ada istilah fenomena phantom itu, yaitu sebetulnya peristiwanya udah selesai tapi seseorang masih merasa kok saya masih dihantui ya oleh peristiwa itu ya. Atau ada orang yang lengannya terpotong tapi dia masih merasa dia masih punya lengan. Kenapa? Karena public opinion selalu mengingatkan ulang tuh. Jadi dalam politik, seseorang yang ghosting, dia nggak mungkin enak tidurnya, karena mata publik selalu melihat ada hantu yang masih gentayangan itu. Dan dia sendiri melihat bahwa dia adalah hantu. Jadi politisi yang berbohong, politisi yang lakukan pembegalan terhadap lawan politiknya, itu selalu akan dihantui justru oleh bayangan dia sendiri itu. Nah, apalagi sekarang di mana jejak digital itu nggak mungkin lagi dihapus, maka keburukan dari orang yang ghosting itu juga akan menghantui dia dan keturunannya seumur hidup. Kan ini masalahnya. Ya kalau orang biasa ya selebritis mungkin hilang karena nanti ada selebritis baru. Tapi kalau tokoh politik itu jejaknya akan ada terus. Karena dia membuat kebijakan publik dan publik merasa kok lu menghindar dari atau kabur atau ngibrit dari kebijakan lu sendiri itu. Jadi di situ etiknya tuh. Ini udah mulai teoritis nih, bahaya ntar. Yes, Erso. Bung Rocky, kalau berkaitan dengan fenomena Demokrat ini sekarang semakin terang benderang kan sebenarnya faktanya, dan kalau ngomong legal formal seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, kelihatannya sih berat pemerintah harusnya ya memberikan pengesahan kepada Pak Muldoko, karena muncul pengakuan juga bagaimana dibayar dan sebagainya. Dan kemudian juga satu soal, ya ternyata Pak Muldoko itu baru mendapat KTA-nya KTA istimewa pada saat KLB berlangsung. Ini kan tentu saja dari sisi hal-hal semacam itu aja semakin berat buat Pak Muldoko untuk mendapat justifikasi secara legal formal. Harusnya nih kalau kita bicara seharusnya. Ini soal Demokrat ini
Ini namanya fenomena hantu blau gitu. Hantu blau mulai mulai gentayangan karena bahasa Inggrisnya apa tuh? perjanjian ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh hantu blau itu? Blue ghosting. Ada blue ghost, hantu blau ini. Jadi kita mulai lihat bahwa gentayangannya hantu-hantu blau di dalam peristiwa Sibolangit Demokrat ini menunjukkan bahwa ada persiapan yang memang diarahkan secara kriminal, dan itu menunjukkan dari awal ada perencanaan untuk merebut Demokrat. Dan yang paling gampang tentu adalah dengan menyebar uang. Nah, justru di situ terjebaklah hantu-hantu ini nih. Karena beberapa orang mulai buka kartu bahwa dijanjiin 100 juta, cuma dapat 5 juta gitu kan. Jadi perhantuan sebetulnya ada di dalam kubu KLB abal-abal ini nih. Nah, hantu-hantu yang abal-abal juga itu membahayakan sebetulnya reputasi Pak Muldoko sendiri tuh. Mungkin aja Muldoko sekarang menyesal atau lagi berupaya untuk cari cara lain, karena itu akan makin banyak orang yang datang dengan kesaksian itu. Dan ini juga akan mengganggu Presiden Jokowi itu. Jadi sebetulnya soal yang disembunyikan selalu punya momen di mana persembunyiannya itu nggak bisa lagi sempurna, lalu terintip oleh pers, terintip oleh seseorang. Gatot Nurmantio itu potensial sekali buat membongkar perhantuan di dalam peristiwa politik, karena dia mengalami langsung dan orang akhirnya berani untuk saling membuka karena menganggap Gatot aja berani membuka diri bahwa dia sebetulnya hendak dijebak juga tuh. Jadi DPD Demokrat saya kira nanti susul menyusul akan datang ke pengadilan atau datang ke pers untuk mengasih tahu bahwa memang kami dihantui oleh kesalahan kami ingin berubah, karena itu kami ingin buka bahwa kami sebetulnya disogok habis-habisan oleh hantu blau yang bermukim di depan Monas. Itu ada hantu blau di depan Monas. Dan hantu blau, dan ternyata kemudian juga dia mengghosting karena menjanjikan 100 juta yang dibayar 5 juta gitu. Nah, itu dia tuh. Itu hantu politik begitu tuh. Nyibulnya tuh gak kira-kira 100 tinggal dapat 5 kan. Jadi mungkin sisanya tuh 95 juta itu buat nyogok tuyul gitu. Jadi hantu nyogok tuyul kan biasa tuh kan. Oke. Bung Rocky, saya kalau dari sisi kita ya secara normal, secara akal sehat, rasanya sih kali ini memang agak berat gitu bagi pemerintah untuk mengesahkan Partai Demokrat di bawah pimpinan Pak Muldoko, karena kita singgung-singgung sejak sebelumnya kalau kemarin-kemarin itu pemerintah dengan mudah memberikan SK kepada pengurus yang baru karena sama-sama kader gitu kan. Ini kan dia bukan kader, dan kemudian diselenggarakan juga oleh orang-orang yang kita tahu kemudian banyak sekali yang bahwa mereka juga tidak resmi kader. Nah, ini harusnya ini kalau akal sehat kita yang berpikir dengan jernih bahwa nggak mungkin bisa dilakukan. Tapi kan kita kemarin menyinggung-nyinggung, kelihatannya sih kita mulai sampai pada ke depan udah berpikir tentang perlu adanya Partai Demokrat Perjuangan gitu. Sementara kalau Pak Buya Anwar Abbas dari MUI yang tokoh Muhammadiyah, sebenarnya dia ingin menawarkan, ya bikin sajalah Pak Muldoko bikin Partai Demokrat Bersinar atau Partai Demokrat Perjuangan sendiri gitu. Sebetulnya paling bagus Partai Demokrat Ngibrit itu. Ini memang akhirnya orang menilai bahwa ini pasti akan dimaksimalkan. Itu kan nggak mungkin kalau misalnya Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menerbitkan, itu berarti Pak Jokowi harus memecat Muldoko. Nah, kalau terjadi komplikasi politik, Muldoko akan buka juga rahasia-rahasia di dalam tembok istana itu. Jadi begitu berbahayanya soal ini. Kalau dia mendeklarasikan sesuatu dan tidak diketahui oleh istana, itu agak absurd. Istana kan banyak juga hantu yang baik hati yang membisikkan pada pers bahwa ada hantu blau di istana tuh, ini hantu putih baik sebetulnya untuk konsumsi pers kan. Sama seperti zaman jurnalis Hersu punya pengalaman tentu untuk mendengarkan kuping istana mulai dari satpam sampai ke tukang suguh makanan itu, sehingga orang terus menyimpan semacam teka-teki, bener nggak presiden nggak tahu tuh.
Kalau presiden dengan cepat mengatakan saya memecat Jokowi, itu seroli ada presiden memecat Jokowi, bisa juga terjadi sebetulnya. Jadi presiden memecat kepala stafnya, lalu persoalannya clear kan, ditutup itu, sehingga nanti akan ada negosiasi lah, udah aduh diam aja nanti dikasih jabatan baru segala macam. Tapi kalau dicicil, keburu Muldoko itu mulai ragu, bener nggak nih tindakan gue nih. Jadi saya anggap bahwa Muldoko dihantui sendiri oleh kenekatannya untuk melakukan kudeta itu. Nah, kata kudeta itu udah masuk di dalam kosakata politik kita, yaitu bahwa perilaku buruk dari seorang perwira itu mengkudeta anak buahnya sendiri. Anak buah diperintahin aja, ngapain dikudeta itu? Kan ini absurd banget kan. Jadi publik nggak peduli lagi soal legalitas, bisa dapat nama baru atau diakui oleh Hukum, oleh Menteri Yasona, itu publik nggak peduli lagi. Publik tahu bahwa ini adalah keburukan yang diperlihatkan oleh seorang perwira, dan itu membekas pada hidup dia nanti itu. Kalau sekedar institusi ya orang bisa lupa, tapi nanti orang lihat kalau Muldoko lewat, oh Muldokor lewat tuh, perebut partai orang. Jadi istilah Muldokor juga udah masuk di dalam bahasa Indonesia tuh, sama dengan istilah dungu itu, dan mungkin itu paralel juga tuh. Kalau baca kamus dungu, sinonimnya mungkin 20-30 tahun ke depan sinonimnya Muldokor misalnya tuh. Sebagai permainan diksi sebetulnya. Tentu kita nggak menginginkan nama Muldoko itu dilembagakan menjadi olok-olok kan. Karena itu Pak Muldoko harus cepat-cepat memutuskan. Dan tentu dia diam-diam mungkin berkonsultasi dengan presiden. Mau ngapain saya sebetulnya nih. Jadi itu bayangan imajiner saya. Ya, oke. Nih, jadi yang jelas bagaimanapun ini akan ujian bagi Presiden Jokowi. Apakah beliau juga akan ikut mengghosting karena kasus Demokrat ini, karena berkaitan dengan Muldoko atau tidak gitu. Karena kalau enggak, ini kan bahayanya nanti masa anaknya sudah dibilang ghosting, bapaknya juga dibilang ghosting. Ini kan enggak asik juga, apalagi kan beliau bagaimanapun presiden yang kehormatannya mesti kita jaga kan gitu. Ya, nanti kan ada film yang bagus itu namanya Keluarga Cemara. Kan ada dulu film Keluarga Cemara, di mana diajarkan etika, diajarkan kehangatan keluarga. Saya nggak mau nanti ada film judulnya Keluarga Ngibrit, Keluarga Ghosting itu kan. Itu yang mestinya kita cegah. Jadi kita ingin agar supaya publik kembali pada kemampuan asalnya untuk membedakan mana yang menjadi isu privat, mana yang menjadi isu publik tuh. Tapi percampuran itu tidak bisa dihindari justru karena presiden ghosting, Muldoko ghosting, menghindar dari persoalan. Yang afirmatif selalu adalah Demokrat, dia lakukan aja cara-cara yang dia anggap upaya untuk mempertahankan posisi itu, datang ke Kemenhukam, lakukan orasi segala macam, itu hal yang justru terbuka tuh. Jadi tidak ada hantu di Partai Demokrat. Apalagi hantu blau, hantu biru. Blau kan artinya biru. Walaupun kostum dari Partai Demokrat adalah biru, tapi dia hantu putih itu. Justru hantu birunya itu ada di kubu KLB abal-abal. Oke. Jadi kita tunggu saja apakah Presiden Jokowi dalam kasus Demokrat ini, dengan KLB Demokrat ini akan mengghosting atau tidak. Benar, dan kita anggap bahwa peristiwa ini sebetulnya harus kita jadikan momentum untuk mengevaluasi kultur politik kita tuh, sekaligus monumen untuk mengingat keburukan kekuasaan. Jadi saya kira itu judul kita hari ini. Jadikan peristiwa ini monumen untuk mengingat kebrutalan kekuasaan, dan jadikan dia sebagai momentum untuk mengevaluasi partai-partai politik, kultur politik. Gitu. Ya, oke. Saya sendiri masih berharap gitu, seperti selalu dalam percakapan kita sebelumnya, ini kelihatannya kan mudah-mudahan saja Presiden Jokowi meneruskan stimulus demokrasi yang mulai dari revisi Undang-Undang ITE, pencabutan miras, dan kali ini beliau berpihak pada akal sehat publik yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kepala stafnya itu betul-betul tidak bisa diterima oleh akal sehat dan sangat membahayakan demokrasi. Ya, kita berharap begitu, supaya hantu itu kan tidak punya alamat tetap. Jadi kita mesti bikin hantu itu jelas dong alamatnya tuh, di mana alamat hantu, di istana atau di KSP. Jadi orang mau tahu persis tuh di mana alamat si hantu ini. Ya, baik. Okay. Terima kasih Bung Rogi. Yeah.